Kebaturan, orang ke kamari LED yo. Kuari orang lewat dia, lewat katuhu aya bobolong. Kacerek babaturan orang teh ke kamari. Asup kana bobolong, sukuna potong. Adeleuna ka ditu tapi ulah po karuhung adeleuna. Dina tetangkalan gede besokna penjajah mah. Anu kadua, amenek jalan kanu kenca, urang kudu lalaunan deh. Urang kudu nutupan mana jeung daun, julah ganeng. Tolong. Muka tilu. Aman lewat gerbang ulah sarongan-sarongan, kudu kabehan. Aman sarongan-sarongan kena paeh. Orang supaya menang kuari. Iya anu duaan. Boga pistolna pistol api. Awas di dia ya. Aya meriam. Merdeka! Merdeka! Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itulah semboyan kami untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini. Seperti perumpamaan sapu lidi. Satu lidi mungkin tidak banyak berarti, tapi jika ratusan lidi dikumpulkan menjadi sapu, maka sebanyak apapun sampah yang ada, pasti bisa dibersihkan. Kelompok penjajah baru saja kami lumpuhkan, tapi di depan sana pertempuran besar masih menanti. Teman di rumah, yuk ikut bermain. Kami sedang belajar tentang sejarah, sekaligus membangkitkan semangat cinta tanah air. Kata ibu guru sejarah, penjajah masuk ke Indonesia untuk menguasai dan mengambil sumber daya alam dari tanah air kita tercinta. Lebih cepat! Mereka berlaku semena-mena terhadap penduduk pribumi dan memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja membuat jalan atau membuka perkebunan. Kebanyakan orang-orang yang dijadikan pekerja adalah kaum pria, tapi tidak jarang mereka juga mempekerjakan kaum perempuan. Karena itulah, kemudian rakyat Indonesia bersatu dan berjuang untuk merebut kemerdekaan. Wari orang lawan markasna. Ayo! Ayo! Siap-siap teman, pertempuran sudah semakin dekat. Tolong dua. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Teman, meskipun senjata mereka lebih bagus, tapi kita tidak perlu gentar. Gugur satu tumbuh 1000, patah tumbuh hilang berganti. Kita diserang! Serang! Berhasil! Tetap semangat kawan. Kemenangan sudah di depan mata. Menang ulah dulu, Kak. Harus jarak. Teman, ini adalah cara kami anak-anak kaki Gunung Karang, Pandeglang, Banten, belajar tentang sejarah. Aku yakin teman di rumah punya cara lain yang tentu tidak kalah keren. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa besar para pahlawannya. Merdeka! 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 Teman, aku tinggal di Desa Kaduengang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Desaku berada di daerah dataran tinggi, tepat di sebelah timur puncak Gunung Karang.
Desa Kaduenang kurang lebih dihuni oleh 750 kepala keluarga. Kebanyakan penduduk di sini bermata pencaharian sebagai petani. Cengkeh dan kopi adalah hasil pertanian yang menjadi andalan kampung kami. Kalau tidak percaya, sok ka dieu. Bentar lagi tanah air kita tercinta akan merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-70. Kami warga desa Kaduenang tidak mau ketinggalan ikut memeriahkannya. Sejak beberapa hari yang lalu, kami sudah sibuk menghias desa, teman. Salah satunya dengan membangun gapura. Gapura seperti ini rutin kami buat setiap menjelang hari 17 Agustus. Selain membuat kampung lebih cantik, semangat merah putihnya juga semakin membangkitkan rasa nasionalisme kami. Biarpun berada jauh dari kota, tapi soal urusan cinta tanah air, wah ini diadu deh. Teman, hari ini kami akan melakukan pawai kemerdekaan. Senangnya, pawai seperti ini selalu membuat aku bangga, teman. Kebersamaan dan semangat persatuan sangat jelas terasa. Semua usia ikut bergabung, dari anak-anak sampai orang dewasa. Wah, acaranya sudah dimulai nih. Rombongan paling depan adalah grup musik marching band, kemudian kesenian rambak beduk, dan yang terakhir kelompok pemain beduk terbang. Kami akan menyusuri jalanan kampung untuk menuju ke lapangan di ujung desa. Akhirnya, kami sampai juga, teman. Sekarang saatnya unjuk kemampuan dari masing-masing kelompok. Yang ini namanya rampak beduk, salah satu kesenian tradisional khas Provinsi Banten. Rampak beduk sering dianggap sebagai pengembangan dari seni beduk. Bedanya jika beduk dimainkan oleh satu orang, sedangkan rampak beduk dimainkan oleh banyak orang. Belakangan, irama indah dari seni pertunjukan ini sering dihubungkan dengan semangat dalam peribadatan umat muslim. Kalau yang ini, teman di rumah tentu saja sudah tidak asing lagi. Yap, namanya marching band. Kelompok ini sering kita lihat dalam setiap acara pawai atau parade. Nah, kalau grup musik yang ketiga ini namanya beduk terbang. Kelompok musik tradisional ini biasa tampil dalam acara pesta pernikahan atau pesta rakyat yang lainnya. Jumlah pemainnya antara 15 sampai 30 orang. Bersama 3 temanku ini, kami rencananya mau membantu nenek belajar membaca. Sebetulnya nenek sangat tertarik, tapi karena sibuk, belakangan ini nenek sering menolak ajakan kami. Nah, satu-satunya cara supaya nenek mau belajar membaca lagi, kami harus membantunya menyelesaikan pekerjaannya, mencari daun pisang. Izinnya tetanya. Gapang capala eta boga sahelan sauna. Ulah pan mentana dauna doang lain sauna. Geus dieu tetep beta langsungnya. Oh iya teman, nenekku adalah salah satu pengrajin opak khas Kabupaten Pandeglang. Jadi nenek butuh banyak daun pisang untuk membuat opak-opak olahannya. Teman di rumah penasaran ya? Nanti juga tahu. Sekarang yuk kita kumpulkan daun pisangnya dulu. Teman di rumah pernah makan dengan alas daun pisang tidak? Dari buku yang pernah aku baca, ternyata makan dengan alas daun pisang bagus loh teman. Karena makanan yang kita makan dapat menyerap polifenol dan antioksidan yang terkandung dalam daun pisang. Polifenol adalah antioksidan alam yang bisa melawan radikal bebas dan mencegah berbagai penyakit.
Hebatnya lagi, jumlahnya setara dengan daun teh hijau loh. Meskipun begitu, daun pisang tidak dianjurkan untuk dimakan langsung loh, karena sulit untuk dicerna. Bukan hanya itu, daun pisang juga diyakini mengandung antibakteri yang membunuh kuman pada makanan. Dengan catatan, daun pisangnya harus dibersihkan dulu. Gimana saya orang kumpulkan nasi bolang tuh yuk. Yuk. Bolang. Nah, kalinya tahan bakit kita. Oh, geram. Hei, gesang-ges cacan it. Segera orang. Ongos yuk. Ayo, Balik yuk. Mau balik. Ayo ih. Yuk. Bagus badannya. Eta tahu bagus kan banyak. Itu kena. Teman, perkenalkan, ini dia nenekku. Hebat ya, nenekku masih sehat dan bugar meskipun usianya sudah senja. Dan ini dia opak khas orang Banten. Bahannya dari beras ketan, bukan dari singkong seperti bahan opak beberapa daerah lain. Berat jenal. Setelah direndam beberapa malam, selanjutnya beras ketan dikukus. Nah, setelah matang, terus dihaluskan dengan cara ditumbuk seperti ini. Agak berat sih, apalagi kalau sudah lengket begini. Bentar barang. Agak puntir kan setik be. Nang kesaing. Mau nak kesel. Berat nyalamnya. Selang. Setelah adonannya siap, kemudian siap untuk dicetak. Alat cetaknya dari daun pisang dan nyiruh. Sebelum digunakan, dua alat ini harus dioles dengan minyak dulu. Nenek bilang supaya tidak lengket. Mau saya olesan ya mau. Biarnya kan harap. Mau kira olesan mau. Oke. Kadia. Pembek kan tadi mau. Kadia mau. Segera mau olesan eta. Mau kira mau. Oh, nu aman kieu anggeus cacan ieu mo. Mau eta. Karena ieu kan. Lang, pantan yang angkat ya. Oh, ayo angkat ti dieu yo. Ah. Kira mau olesan mau. Sekarang saatnya kita belajar bikin opak. Teman, satu opak biasanya terbuat dari 1 sendok adonan, kira-kira sebesar bola bekel. Selanjutnya, adonan dipipihkan dengan cara ditekan dan diratakan. Nah, begini caranya. Biar hasilnya bagus, adonan harus dibentuk rapi dengan ketebalan yang sama. Kelihatannya sih gampang teman, tapi setelah dicoba lumayan susah juga. Apalagi saat meratakan adonannya. Aku jadi salut sama nenek. 2 jempol deh buat nenek. Hebat. Setelah dicetak di daun, selanjutnya opak ditempel di permukaan nyiruh. Kira mau. Sengaja kami gunakan nyiruh sebagai alasnya, supaya panas pada bambu bisa mempercepat adonan menjadi kering. Butuh ketelitian dan kesabaran ya teman. Untuk membuat satu opak saja dibutuhkan waktu lebih dari 5 menit. Apalagi kalau harus membuat satu toples besar opak kering. Pasti lama sekali. Ayo. Yuk, syukurlah. Biarpun lama, tapi akhirnya selesai juga. Yuk Fai, bantu aku jemur opaknya. Untungnya matahari sedang bersinar terik nih. Kata nenek, jika panas seperti ini, opak bisa kering dalam 2 hari. Oh, bisa ngeroblong. Dian diri tuh Dian. Teman, ini dia opak buatan nenek yang sudah siap untuk dibakar. Nenek membuatnya 3 hari yang lalu. Kami mau membawanya untuk bekal ke ladang. Belang. Kalau baik. Yuk lang, jadi kita belajar. Jadi mau oke mau na pinter. Kok dia tamel. Eta tas. Yuk.
Yo, gegeran, Mo. Gegeran, Mo. Terus. Aku senang sekali. Akhirnya hari ini nenek punya waktu untuk belajar membaca bersama kami. Teman, selain nenek, bibiku juga ingin ikut belajar membaca bersama kami. Jadi sekarang kami akan menjemput bibi dulu di kebun. Nah, satu lagi yang baru aku tahu dari khasiat pohon randu. Selain kapuknya digunakan untuk bahan membuat bantal dan guling, ternyata air akar tanaman ini bisa bermanfaat untuk mencuci mata. Nah, urun heula ngalai itu akar randu tuh. Nanggut tuh kecil saporon mo tukang cara kasih mata belajarna. Yuk, orang ala. Kata nenek, asal dilakukan dengan rutin, air akar randu bisa menjaga kesehatan mata. Seperti jenis pohon akar serabut lainnya, akar pohon randu mengandung cadangan air yang banyak. Jenis dan rasa airnya sama dengan air biasa, dingin dan menyegarkan. Terus, Nek. Terus mau yuk. Rita. Mereka dia baru. Kan eta tah aya tadi hadiahnya. Enggeus ya, Mo. Enggeus ya. Iya, nah, enggeus iya ya, enggeus bersih. Mau nak itu tuh. Kayak ku kami dicek-cek anak. Yuk, kade. Buka, Mo. Mata Mo. Tapi ingat, pastikan dulu akarnya bersih, supaya air yang keluar tidak bercampur dengan getah atau tanah. Adem tuh, Mo. Loba adem tah. Geus lang, geus herang tah geus adem naheun tah. Oh, enggeus yuk. Orang ngajemput bibi yuk. Nah, itu dia bibiku. Moto, bibi. Pulang. Jadi mau Bi belajar Nabi. Jadi lang, kan bibi yang bisa maca, belajar maca. Oh, gara-gara Bi. Kabar lang. Ayo, arek ilu tuh. Moal gerak kali itu baik. Ini mereka luruskan panen. Ayo ge. Ayo gerak kali itu. Ayo Kang. Ayo Bi. Ayo Bi. Orang belajar Bi. Ayo Bi. Ayo Bi. Belajar Bi. Selamat datang di kelas kami yang sederhana ini, teman. Biarpun sederhana, tapi kami tidak pernah surut semangat untuk tetap belajar. Termasuk membantu bibi dan nenekku belajar membaca. Nenek bilang, dulu waktu masih muda, nenek dan bibi tidak punya kesempatan untuk sekolah. Selain lokasi sekolah yang jauh, orang tua nenek dan bibi juga kurang memahami pentingnya sekolah. Itu sebabnya, bibi dan nenek belum bisa membaca sampai hari ini. Tapi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Benar kan, Nek? Anu kieu eta P. Ieu mah lain. F. Oh, Beda na jeung P jeung F mah beda. P mah pisang, F mah fitnah. Teman, sambil membantu nenek dan bibi belajar membaca, Ronald dan Fai akan menyiapkan opak bakar. Membakar opak harus sabar dan hati-hati, teman. Salah-salah malah jadi gosong. Untuk membuat opak bisa mengembang sempurna, opak harus dibakar menggunakan bara api. Sedikit lebih lama memang, tapi bisa dipastikan hasilnya lebih renyah. Siap tuh Mo, Bi. Siap. Anu kieu I. Kieu N. I. Dibaca Ina. salah. Ini B. U. D. I. Dibaca Nyaho aing ngebatuin. ulah gitu Mo. I. Dibaca nah, I. B. U. Dibaca ibu. Nah, karena opaknya sudah matang, kita istirahat dulu ya. Nanti belajarnya dilanjut lagi. Mo, istirahat lah Mo. Belajar na Mo. Yuk, kita cobain dulu opaknya. Enak, gurih, renyah.
Tidak diragukan lagi, opak buatan nenekku memang yang paling top. Jempol deh. Teman, bagi kami, merdeka itu kalau semua orang di sekelilingku sudah bisa membaca. Dengan membaca, kita bisa melihat dunia. Kawan, mari kobarkan semangat untuk terus rajin belajar, jauh menatap masa depan yang gemilang. Salam bocah petualang.